466, tembok besar yang luar biasa. Xiao Chun, kata Zhao Tianjiao, nadanya serius, seperti yang kamu tahu, semua orang yang berpartisipasi dalam uji coba selama 10 tahun ini harus melakukan setidaknya 3 misi di luar tembok. Kamu dapat memilih kapan melakukan itu, tetapi tidak ada cara untuk keluar dari tanggung jawab. Dengan kata lain, kamu harus keluar dari tembok besar di beberapa titik. Zhao Tianjiao menggenggam bahunya. Ketika saatnya tiba, kamu harus pergi, bahkan jika kamu tidak ingin. Jika tidak, kamu akan gagal dalam ujian akhir, dan tidak akan bisa kembali ke sekte. Hati Bai Xiao Chun bergetar. Pikiran untuk pergi 3 kali dalam misi membuat dunia tampak seperti tempat yang jauh lebih gelap. Meskipun dia telah mendengar pengaturan itu, dia tidak terlalu memikirkannya sebelumnya, dan berasumsi itu tidak perlu dikhawatirkan. Tetapi setelah melihat bahaya dalam perjalanan sejauh ini, ia menyadari bahwa kesalahan langkah sekecil apapun dapat menyebabkannya kehilangan nyawanya yang miskin. Kemudian dia berpikir untuk pergi keluar tembok besar pada 3 kesempatan yang berbeda, dan tidak bisa tidak berpikir bahwa itu tidak lebih dari jebakan maut. Namun, dia tidak membiarkan rasa takutnya muncul di wajahnya. Bahkan, dia mengangkat dagunya, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali tentang masalah ini. Hanya 3 kali, kan? Bukan masalah besar sama sekali. Kamu tidak perlu mengingatkan aku, Tetua Zhao, ketika saatnya tiba, tentu saja aku akan melakukan apa yang perlu dilakukan. Zhao Tianjiao tertawa keras dan memukul bahu Bai Xiao Chun. Bai, begitulah seharusnya bertindak sebagai brother junior Bai dari Zhao Tianjiao. Baiklah, aku tidak akan terus-menerus membicarakannya. Berdasarkan kecepatan kita saat ini, kita harus melihat tembok besar itu sendiri dalam waktu sekitar setengah bulan. Disitulah kita akan berpisah. Aku berharap bahwa pada saat kita bertemu lagi, apakah itu di dalam tembok besar atau keluar, kita berdua akan membuat nama untuk diri kita sendiri. Dengan itu, dia mengeluarkan guci alkohol, minum lama, dan kemudian menyerahkan ke Bai Xiao Chun. Pada saat ini, Zhao Tianjiao tampak tinggi dan perkasa, dan benar-benar mengesankan. Di belakangnya, Chen Yuesan memandang dengan mata berbinar. Bai Xiao Chun menamparkan dadanya, mengambil guci anggur, dan minum seteguk besar. Terlepas dari betapa megahnya dia berusaha melihat, itu mengecewakannya karena dia menyadari bahwa Chen Yuesan dan yang lainnya dalam kelompok semua memiliki mata tertuju pada Zhao Tianjiao. Ahem, pikirnya dalam hati. Rendah hati. Aku tipe orang yang membuat profil rendah. Setengah bulan berlalu, suatu pagi, ketika sinar fajar pertama mengintip dari timur, Bai Xiao Chun membuka matanya dan memandang ke cakrawala untuk melihat sesuatu yang tampak hampir seperti pegunungan. Itu adalah tembok besar. Pemandangan itu membuat Bai Xiao Chun benar-benar terguncang, dan hampir tidak mungkin digambarkan dengan kata-kata. Tembok besar itu seperti seekor naga raksasa yang berbaring di cakrawala, berayun ke sana kemari sejauh mata memandang. Tingginya 6.000 meter, penghalang yang benar-benar memisahkan tanah di kedua sisi, dan benar-benar mencegah apapun di luar masuk. Selain struktur fisik dinding, ada perisai cahaya hitam berkilauan yang naik dari atas tembok ke langit. Dengan perisai itu terpasang, semua yang ada di sisi lain benar-benar tersegel. Dinding dan perisai bersama-sama menciptakan apa yang tampak seperti penghalang yang tidak bisa dilewati. Adapun dinding itu sendiri, itu bukan hitam, tetapi ungu. Bai Xiao Chun bahkan bisa mendeteksi bau darah yang berasal dari itu. Adalah mungkin untuk membayangkan bahwa, bertahun-tahun di masa lalu, dinding itu sebenarnya hitam, tetapi seiring waktu, telah ternoda oleh aliran darah tak berujung yang mengalir ke bawah itu. Tanah yang mengarah ke dinding benar-benar mandul dan tanpa kehidupan. Ada kesuraman ke daerah yang bahkan tampaknya mempengaruhi awan di atas, menodai mereka dengan kekerasan dan memutarnya menjadi pusaran liar yang sesekali mengeluarkan suara gemuruh. Petir merah menari di pusaran itu, hampir seperti naga merah melayang-layang dan meraung. Dindingnya ungu, dan tamengnya hitam. Setiap ubin dan batu bata yang membentuk dinding memancarkan tekanan yang luar biasa, dan semua itu bersama-sama, menciptakan pembagian pamungkas antara tanah Heavenspan dan Willlands. Saat ini terlihat di atas tembok itu sendiri lebih dari 100 meriam ajaib, senjata ganas yang tampaknya cukup kuat untuk menghancurkan langit dan memadamkan bumi.
Tepat di tengah-tengah tembok besar adalah sebuah kota yang sepenuhnya 10 kali lebih besar daripada kota Laut Timur atau kota dunia. Kota itu membentuk gerbang yang menuju dan keluar dari tembok besar. Aura yang tak terhitung jumlahnya dapat dideteksi di dalam kota itu, masing-masing dan setiap yang tampaknya berdenyut dengan darah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dan diliputi dengan tekad penuh dan sepenuhnya. Berdasarkan apa yang dirasakan Bai Xiaochun, ada jutaan aura semacam itu. Lebih jauh, di samping banyak aura jiwa yang baru lahir, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang dapat mengguncang langit dan bumi. Sesuatu yang kuat yang tampaknya menjadi bagian dari ciptaan itu sendiri. Itu adalah Deva. Deva jarang terjadi, tetapi ada satu di sini. Selain itu adalah dewa yang Bai Xiaochun maupun Zhao Tianjiao tidak terbiasa. Ayah Chen Yuesan, Chen Hetian bermata tiga, yang telah tiba di kota lebih awal dari mereka. Pada tahun-tahun berikutnya, dia akan ditugaskan memimpin pertahanan melawan Wildlands. Di tengah-tengah kota ada pagoda 5 sisi, sebuah menara yang membentang 30.000 meter ke langit. Dari puncak menara itu, semua yang ada di kedua sisi tembok besar terlihat jelas. Cahaya intens yang berkedip-kedip di dalamnya sudah cukup untuk mengejutkan siapapun yang melihatnya. Di bagian paling atas pagoda adalah mutiara besar selebar 300 meter, yang di dalamnya adalah kabut misterius yang berputar-putar yang kadang-kadang terbentuk bersama menjadi mata dengan dua murid. Siapapun yang melihat mata itu akan langsung mulai gemetar, seolah-olah kehendak langit fokus pada mereka. Bahkan ketika Bai Xiaochun menatap menara dengan kaget, Zhao Tianjiao berbisik, pagoda langit berbintang. Ketika Zhao Tianjiao menatap pagoda, itu dengan semangat dan rasa hormat yang mendalam. Ini adalah objek suci dari sekte polaritas langit berbintang langit kami. Pagoda langit berbintang. Aku mendengar bahwa disegel di dalam mutiara itu adalah roh yang benar. Semangat sejati, kata Bai Xiaochun, ekspresi kaget muncul di wajahnya. Bahkan aku tidak tahu apa sebenarnya roh yang sebenarnya. Tetapi Tuan aku memberitahu aku bahwa dengan roh yang sejati itu ada, tembok besar tidak lagi menjadi benda mati. Sebaliknya, ia memiliki kekuatan hidup sendiri. Pagoda itu tidak hanya memiliki semua jenis kekuatan pertahanan yang aneh, tetapi juga membentuk jantung tembok besar. Semua hal yang berkaitan dengan kredit pertempuran dan distribusi sumber daya berada di bawah kendali pagoda. Tiba-tiba, Zhao Tianjiao menarik napas dalam-dalam dan mengacungkan jarinya. Xiaochun, lihat, di sekeliling Starry Sky Pagoda adalah spanduk dari 5 legiun. Benar saja, 5 spanduk dapat terlihat berkibar di angin, pemandangan yang mempesona dan menarik yang memungkinkan untuk membedakan 5 legiun tentara, bahkan dari kejauhan. Kelima spanduk semuanya berwarna berbeda, dan semuanya memiliki tanda yang berbeda. Semua dari mereka sangat unik, tetapi salah satu dari mereka tampaknya menonjol khususnya untuk Bai Xiaochun. Sigil pada spanduk itu menggambarkan buas Wildlands yang telah dikuliti hidup-hidup. Sigil itu sangat hidup, dan bahkan mungkin untuk melihat orang biadab yang berkulit melolong karena rasa sakit. Bai Xiaochun hampir yakin bahwa dia bisa mendengar jeritan mengerikan ketika dia melihat spanduk. Spanduk-spanduk itu mewakili 5 legiun yang membentuk Hall of Steel Veins, yang masing-masing telah mencapai hal-hal luar biasa selama perang sepanjang tahun. 5 legiun adalah Skin Flayers, The Black Demons, The Bane Stars, The Savage Butcherers, dan The Soul Slaughterers. The Flayers kulit, Bai Xiaochun berkata sambil terkesiap. Entah mengapa, nama itu benar-benar membuat pikirannya bergetar. Setiap legiun memiliki spanduk sendiri, yang tidak hanya mewakili apa yang telah mereka capai dalam pertempuran, tetapi juga menunjukkan betapa luar biasanya mereka. Lihat spanduk Skin Flayers. Aku pernah mendengar bahwa pasukan mereka sangat haus darah. Setiap kali mereka berbaris untuk berperang, mereka menguliti musuh-musuh mereka hidup-hidup. Nama mereka sendiri menyebabkan orang-orang liar di luar tembok besar gemetar ketakutan. Dari cara mata Zhao Tianjiao bersinar dengan rasa hormat, jelas bahwa dia sangat ingin bergabung dengan salah satu dari 5 legiun. Bai Xiaochun menelan ludah. Setelah melihat 5 spanduk, dia berpikir lebih dari sebelumnya bahwa dia harus menjaga jarak dari mereka. Zhao Tianjiao hampir terengah-engah saat dia mengungkapkan semua yang dia tahu. Xiaochun, apakah kamu tahu bahwa di luar tembok besar, orang-orang barbar memiliki sesuatu yang disebut daftar eksekusi?
Begitu nama kamu masuk dalam daftar itu, semua orang di Wildlands akan melakukan apa saja untuk membunuh kamu. Para jenderal dari 5 legiun semuanya berada di 10 besar dari daftar itu, yang tertinggi di antara mereka adalah Jenderal Skinflayers, Bailin. Ia memiliki nama keluarga yang sama dengan kamu, dan berada pada urutan teratas di daftar ke-6, hanya dilampaui oleh para deva. Semakin Bai Xiaochun belajar tentang tembok besar, semakin berbahaya dan tidak aman rasanya. Bab 467, The Flayers Kulit. Ketika kelompok itu mendekati Great Wall City, mereka mencapai titik tertentu di mana fluktuasi riak muncul, mengelilingi mereka dan mengunci mereka di tempat. Mustahil untuk dideteksi dengan mata telanjang, dan segera mengelilingi mereka dengan kekuatan pembatas yang tak terlukiskan yang membuatnya hampir mustahil bagi mereka untuk bergerak. Bahkan Zhao Tianjiao tiba-tiba berhenti dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Hal yang sama terjadi pada Chen Yuesan, Bai Xiaochun, dan yang lainnya di grup. Semua dari mereka tiba-tiba sekaku papan, benar-benar tidak mampu bergerak. Selanjutnya, kekuatan beriak menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk memeriksa medali identitas mereka dan mengkonfirmasi bahwa medali itu milik mereka. Bahkan Chen Yuesan, putri Chen Hetian bermata tiga, diperiksa secara menyeluruh. Setelah itu, fluktuasi lain melewati mereka, dan mereka bisa merasakan jiwa mereka diperiksa. Itu hanya berlangsung sesaat, tetapi bahkan waktu yang singkat itu membuat Bai Xiaochun dan yang lainnya semua gemetar seolah-olah mereka baru saja bersikat dengan maut. Bagaimanapun, mereka baru saja diimobilisasi dan dipindai dengan akal ilahi. Jika mereka menyembunyikan niat buruk sama sekali, mereka akan terbunuh di balik bayang-bayang keraguan. Setelah pemeriksaan yang kaku, fluktuasi mengunci mereka di tempat perlahan menghilang, dan mereka mendapatkan kembali kemampuan untuk bergerak. Ekspresi berkedip, mereka melanjutkan menuju Great Wall City. Beberapa saat sebelumnya, ketika kelompok kecil itu dihentikan dan diperiksa, sebuah pintu telah terbuka di suatu tempat di Great Wall City. Dan seorang pembudidaya setengah baya telah melangkah keluar, dibalut dengan jas hitam baju besi. Dia memancarkan fluktuasi lingkaran besar formasi inti, serta aura pembunuh yang suram yang tumbuh lebih intens saat ini. Lelaki itu hanya mengambil 4 langkah, namun itu menempatkannya tepat di depan kelompok yang baru tiba. Bahkan Zhao Tianjiao dapat merasakan bahwa aura pembunuh pria ini tidak biasa dan unik. Ketika matanya tertuju pada Chen Yuesan, dia segera menggenggam tangan dan membungkuk. Aku adalah pelayanmu yang rendah hati, Kolonel Li Hongming dari Flayers Kulit. Inspeksi yang kamu lakukan tadi hanyalah protokol. Pembentukan mantra Great Wall City memiliki fungsi khusus yang secara ketat memeriksa setiap orang yang masuk. Aku harap kamu dapat memaafkan aku atas ketidaknyamanan yang tidak terduga. Dari cara Li Hongming berbicara, jelas bahwa ia tidak mengharapkan tanggapan dari ada di antara mereka, tetapi ingin agar mereka mendengarkan dengan cermat. Itu tidak diizinkan untuk tinggal di dalam Great Wall City, dan pada kenyataannya, pengambil sidang lainnya tidak akan diizinkan masuk. Mereka hanya bisa masuk dan keluar dari tembok besar melalui gerbang samping, dan harus mengambil tidak lebih dari waktu yang diperlukan untuk membakar dupa untuk melakukannya. Namun, Patriark Dewa mewariskan perintah bahwa kelompokmu akan diizinkan di kota, meskipun hanya untuk 1 hari. Setelah itu, kamu harus pergi. Aku telah ditugaskan untuk mengawasi kunjungan kamu, dan oleh karena itu, kamu tidak diizinkan untuk meninggalkan pandangan aku. Mohon patuhi pengaturan itu. Dengan itu, dia berbalik dan mulai berjalan pergi. Ketika Bai Xiaochun memeriksa Li Hongming, dia bisa tahu bahwa basis kultivasi pria itu hanya sedikit lebih tinggi dari miliknya, namun aura pembunuhannya jauh lebih kuat. Selain itu, matanya tampak memancarkan perasaan darah, seolah-olah dia telah membunuh terlalu banyak jiwa untuk dihitung. Fakta bahwa orang seperti itu hanyalah seorang kolonel yang bertanggung jawab atas 1000 tentara meninggalkan Bai Xiaochun bahkan lebih terguncang tentang 5 legiun. Setelah beberapa saat hening, Zhao Tianjiao bergegas mengejar Li Hongming dan bertanya, "Kakak Li, mengapa inspeksi dari sebelumnya bahkan sampai sedalam jiwa kita?" Tanpa menoleh untuk melihat Zhao Tianjiao, Li Hongming berkata, "1 siklus 60 tahun yang lalu."
Jiwa-jiwa pendendam di luar tembok besar merancang teknik kepemilikan unik yang memungkinkan mereka untuk menyamar sebagai kultivator. Mereka menggunakan teknik itu untuk mencoba menyusup ke Great Wall City dan membunuh para jenderal. Sejak saat itu, kami mengambil tindakan pencegahan terhadap metode tersebut. Setiap orang yang ingin memasuki kota harus terlebih dahulu menjalani inspeksi jiwa. Zhao Tianjiao mengangguk dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Bai Xiaochun mengikuti dengan hati-hati bersama anggota kelompok lainnya saat Li Hongming memimpin mereka ke kota tembok besar itu sendiri. Dia langsung tahu bahwa tempat itu berbeda dari kota Laut Timur atau kota dunia. Pertama-tama, tidak ada toko dimanapun untuk dilihat. Meskipun ada banyak orang yang hadir, kebanyakan dari mereka mengenakan baju zirah, dan memiliki wajah yang dingin dan tanpa ekspresi. Ini bukan kota, itu pangkalan militer yang besar. Para pembudidaya adalah semua anggota dari 5 legiun, yang masing-masing memiliki bagian kota mereka sendiri. Ada atmosfer keras dan keras yang membebani di mana-mana, membuat Bai Xiaochun dan anggota kelompok lainnya merasa agak gelisah. Bahkan Zhao Tianjiao terpengaruh. Ketika Li Hongming melihat reaksi Bai Xiaochun dan yang lainnya, senyum dingin muncul di wajahnya, dan sedikit cemoohan terlihat di matanya. Dia jelas tidak memiliki pendapat yang sangat baik tentang mereka, dan jika bukan karena perintah Deva Patriark, dia tidak akan pernah merendahkan diri sampai memberi mereka tur ke kota. Sejauh yang dia ketahui, tugasnya saat ini hanyalah membawanya pergi dari pertempuran atau kultivasi. Mereka hanyalah sekelompok anak-anak dari sekte, di sini untuk melihat seperti apa perang itu. Meskipun hatinya dipenuhi dengan cemoohan. Dia menjaga wajahnya tanpa ekspresi ketika dia memimpin mereka melewati Great Wall City. Sepanjang jalan, berbagai pembudidaya dari 5 legiun memandang Li Hongming, dan ketika mereka melihat jenis baju besi yang dia kenakan, akan menggenggam tangan dan memberikan salam hormat. Salam, Kolonel. Hormat aku, Kolonel. Bai Xiaochun mendengar banyak salam seperti itu dipanggil, dan ketika dia melihat ekspresi hormat di wajah para pembudidaya lainnya, tidak bisa membantu tetapi penasaran dengan pangkat kolonel. Zhao Tianjiao dan yang lainnya semua terbungkus dalam pikiran mereka sendiri ketika mereka melihat sekeliling tembok ungu kota. Segala sesuatu di kota itu ungu, termasuk gedung-gedung, dan memancarkan bau darah. Great Wall City dibagi menjadi 5 distrik, sesuai dengan 5 legiun. Kami saat ini berada di distrik yang ditugaskan untuk Flayers Kulit, yang itu sendiri lebih besar dari semua kota dunia. Distrik Skin Flayers dibagi lagi menjadi 10 garnison. Adapun daerah di sana, itu milik Jenderal Bailin. Li Hongming saat ini menunjuk ke daerah dengan bangunan besar, setinggi 300 meter yang tampak seperti peti mati ungu. Peti mati itu dihiasi dengan sigil Skin Flayers, dan memancarkan udara yang sangat menyeramkan. Saat dia melihat sekeliling, Bai Xiaochun bisa melihat ekspresi pengabdian yang bersemangat di mata para pembudidaya ketika mereka melihat peti mati besar. Itu sama bahkan dengan Li Hongming. Daerah-daerah lain serupa, jadi aku tidak akan membawamu untuk melihat semuanya. Setelah memimpin mereka pada rute yang agak berputar-putar melalui kota, Li Hongming akhirnya membawa mereka ke halaman yang terlihat agak biasa. Li Hongming menatap matahari siang dan kemudian dengan dingin berkata, "Sudah larut, jadi mengapa kamu tidak beristirahat sedikit? Ada jam malam di malam hari, jadi ingatlah itu, dan berhati-hatilah." Bai Xiaochun menatap matahari, dan bisa mengatakan bahwa itu sebenarnya sangat awal, dan tidak di suatu tempat dekat waktu malam. Li Hongming jelas tidak ingin membuang waktu lagi untuk menunjukkannya. "Aku akan mengantarmu besok pagi dengan cahaya pertama." Dengan itu, Li Hongming berbalik untuk pergi. Zhao Tianjiao mengerutkan kening, dan tampaknya berada di ambang mengatakan sesuatu ketika Chen Yuesan mengambil langkah maju dan berkata, "Kakak Li, tolong tunggu sebentar." Li Hongming berhenti di tempatnya. Jika ada orang lain dalam kelompok yang berbicara, dia akan mengabaikan mereka, tetapi status Chen Yuesan berbeda. Mengernyit sedikit, dia menoleh untuk memandangnya. "Saudara Li, maukah kamu membawa kami ke tembok besar untuk melihat-lihat?" Katanya dengan ringan, menyuarakan kata-kata yang baru saja dipikirkan Zhao Tianjiao. Setelah hening sejenak, Li Hongming perlahan berkata, "Saat ini sedang terjadi pertempuran, membuatnya cukup berbahaya. Jika kami naik, aku tidak bisa menjamin keselamatan kamu. Apakah kamu yakin ingin pergi?"
Iya, kami yakin, kata Zhao Tianjiao, mengangguk. Bai Xiaochun ragu-ragu sejenak, tetapi melihat bagaimana orang lain mengangguk, dia memutuskan untuk ikut. Kami benar-benar ingin melihatnya. Li Hongming tidak melakukan apa-apa lagi untuk menghalangi mereka. Berbalik ke arah yang berbeda, dia mulai memimpin mereka ke arah tembok besar itu sendiri. Bab 468, Gian Savage. Itu agak jauh ke tepi kota di mana ia terhubung ke dinding. Bahkan dengan Li Hongming memimpin mereka, butuh waktu untuk membakar dupa sebelum mereka tiba. Saat Bai Xiaochun berdiri di sana, menatap dinding raksasa itu, dia merasa sangat tidak penting sehingga itu mencekik. Zhao Tianjiao dan Chen Yuesan memiliki perasaan yang sama, seperti yang lainnya dalam kelompok. Tekanan kuat dari dinding menyebabkan jantung mereka berdetak kencang, darah mereka mendidih, dan basis kultivasi mereka berputar dengan cepat. Reaksi mereka hanya meningkatkan rasa jijik Li Hongming. Baiklah, naik ke tangga. Sebentar lagi kamu akan merasakan seperti apa perang itu. Begitu Li Hongming melangkah ke tangga, riak-riak menyebar ke segala arah, mengungkapkan apa yang tampaknya lebih dari 10.000 langkah menuju ke atas tembok. Zhao Tianjiao segera melangkah maju, dan Chen Yuesan mengikuti, berhenti sebentar pada langkah pertama sebelum bergegas setelah Li Hongming. Dari tempat Bai Xiaochun berdiri, dia tidak bisa mendengar apapun yang terjadi di balik tembok, tetapi begitu dia melangkah ke tangga, dia langsung bisa mendengar teriakan dan teriakan. Pada saat yang sama, hatinya mulai berdebar seolah dengan keinginan untuk melakukan pertempuran. Ada yang aneh, pikirnya. Setelah melihat-lihat sebentar, dia dengan cepat bergegas mengejar yang lain. Segera, tangga kabur di bawah kakinya, dan suara menjerit dan berteriak semakin intens. Tak lama, dia telah mencapai tangga terakhir, dan berada di atas tembok. Pada saat itu, suara pertempuran terdengar keras di telinganya. Dia bisa mendengar jeritan kesakitan, raungan yang mengamuk, dan tawa gila, bersama dengan dentuman dan gemuruh yang bisa mengguncang tanah dan gunung batu. Dinding itu begitu lebar di bagian paling atas sehingga 100 orang bisa berpatroli dalam formasi. Namun, itu masih dipadati oleh para pembudidaya, mereka semua mengenakan jas hitam dari baju besi yang dihiasi dengan sigil dari Flayers kulit, aura pembunuh mereka naik tinggi ke langit. Beberapa dari mereka mengoperasikan meriam ajaib yang sangat besar, mengirimkan sinar cahaya yang merusak ke dalam area di balik dinding. Yang lain berada di benteng, melepaskan teknik magis dan serangan kuat. Ada beberapa yang terbang dari dinding dan melawan awan seperti kabut yang merupakan gerombolan jiwa-jiwa pendendam. Suara pertempuran yang memekakkan telinga langsung menyerang pikiran Bai Xiaochun, membuatnya terengah-engah. Namun, dia dengan cepat pulih, dan melihat ke atas untuk menemukan Li Hongming menatapnya dengan kaget. Ternyata, dia adalah orang pertama yang mendapatkan kembali akal sehatnya. Baik Zhao Tianjiao maupun yang lainnya tidak pulih dari pandangan mengejutkan medan pertempuran. Bai Xiaochun adalah yang pertama dari kelompok yang pulih, yang tampaknya cukup mengejutkan bagi Li Hongming, yang telah berdiri di sana dengan tangan bersedekap, memandangi kelompok kecil itu. Selama bertahun-tahun, dia telah melihat banyak pengambil ujian datang ke tembok besar, dan setiap kali mereka melihat pertempuran sejati untuk pertama kalinya. Mereka selalu membutuhkan sedikit waktu untuk pulih. Paling tidak, biasanya mereka butuh beberapa napas waktu untuk melakukannya, namun pembudidaya tak bernama di depannya hanya membutuhkan satu napas waktu. Bahkan, dari tampilan itu, mungkin bahkan sedikit lebih cepat dari itu. Tampaknya, pemuda ini tidak asing dengan perang. Tentu saja, dibandingkan dengan Zhao Tianjiao dan yang lainnya dalam grup, Bai Xiaochun memiliki lebih banyak pengalaman di bidang pertempuran. Berkat semua yang telah terjadi di capai bawah dan capai tengah, dia sangat akrab dengan konflik skala besar. Namun, terlepas dari keakrabannya, masih mengejutkan melihat semua pembudidaya di atas pertempuran dinding, dan terutama dengan meriam ajaib. Selanjutnya, semua itu dengan cepat merobek perhatiannya pada apa yang terjadi di luar tembok. Di luar tembok, langit berwarna merah tua, seolah-olah itu telah dinodai oleh nyala api yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun.
Bahkan tanah di luar berwarna merah cerah, kontras dengan tanah hitam di dalam tembok besar. Di bawah tembok ada banyak jiwa pendendam, wajah mereka berubah menjadi ekspresi ganas dan mereka berteriak dan melolong, melakukan segala daya mereka untuk mencoba menghancurkan dinding itu sendiri. Mereka adalah jiwa laki-laki dan perempuan, tua dan muda, mereka semua sangat jahat, dan maju terus dalam gelombang serangan seperti pasang. Jumlah jiwa sangat mencengangkan. Dimanapun Bai Xiaochun melihat, dia tidak melihat apapun kecuali jiwa pendendam, apakah itu di tanah atau di udara. Seolah-olah dia sedang melihat lautan jiwa yang besar. Beberapa menyerang perisai bercahaya hitam, dan yang lain kertakan dan menggigit dinding itu sendiri. Banyak yang terbang dan mencoba menyerang para flayers kulit yang berada di tempat terbuka. Meskipun jiwa-jiwa yang pendendam bisa menyerang dan mundur sesuka hati, perisai hitam dan dinding menempel kuat pada mereka. Bagi para flayers kulit, segalanya berbeda. Sebagian besar dari mereka ada di dinding, dan bahkan jika mereka menyerbu ke tempat terbuka untuk ofensif, mereka selalu harus kembali ke dinding di beberapa titik. Dan mengandalkan perlindungan perisai untuk melemahkan jiwa untuk periode sebelumnya memulai serangan lain. Selain jiwa-jiwa pendendam, terkadang ada raksasa yang terlihat di dalam pasukan musuh. Kebanyakan dari mereka tingginya sekitar 3 meter, dan meskipun secara fisik mengesankan, tampak kurus dan sakit-sakitan. Meski begitu, mereka masih gila, haus darah dan benar-benar ganas, dan mata mereka memancarkan kebencian yang tak terduga kapanpun mereka memandang ke arah tembok besar. Bai Xiaochun langsung mengenali para raksasa itu, mereka tak lain adalah orang liar Wildlands. Sebagian besar dari mereka menahan diri, mencari peluang yang diciptakan oleh lautan jiwa. Begitu kesempatan seperti itu muncul, mereka akan menyerukan kekuatan tubuh kedagingan mereka untuk meroket di udara seperti meteor. Serangan orang-orang liar adalah apa yang paling membuat para flayers kulit di tembok besar merasa gelisah. Setiap kali mereka terjadi, para pembudidaya akan terbang dari dinding untuk melakukan serangan balik dengan kekuatan penuh. Ledakan gemuruh memenuhi udara, dan darah merah tua dan darah kental memenuhi medan perang saat pertempuran sengit berlanjut. Bahkan ketika Bai Xiaochun melihat sekeliling untuk mengambil semuanya, orang-orang liar di luar sepertinya memperhatikan dia. Mereka dapat mengatakan bahwa dia dan kelompoknya adalah pendatang baru, dan salah satu dari mereka, yang kebetulan sedikit lebih besar dari yang lain, tiba-tiba meluncurkan dirinya ke udara ke arah mereka. Sambil melolong, dia melesat dalam seberkas cahaya, secara bersamaan melakukan gerakan mantra dua tangan, yang menyebabkan banyak jiwa pendendam bergabung dengannya dalam tugasnya. Dalam sekejap mata, Bai Xiaochun melihat gigi menghitam, kekuningan dan tubuh kurus berlari dengan gila ke arahnya. Murid Li Hongming mengerut, dan dia melangkah maju, tangan kanan berkedip dalam gerakan mantra sebelum melambaikan jarinya ke arah orang biadab. Pada saat yang sama, banyak flayers kulit terdekat juga mulai mengisi maju. Melihat orang biadab menatapnya dengan gaya haus darah seperti itu menyebabkan hati Bai Xiaochun berdenyut ketakutan. Namun, semakin berbahaya dia dalam, semakin eksplosif dia akan bereaksi. Karena tidak punya waktu untuk mempertimbangkan situasinya, ia membuka mata Dharma Heaven Span-nya, yang menyebabkan sinar ungu menyala. Cahaya ungu hampir langsung mendarat di orang biadab, membungkusnya. Efeknya hanya berlangsung sesaat sebelum dia membebaskan dirinya, tetapi dalam waktu itu, Bai Xiaochun melakukan gerakan mantra, menyebabkan ki dingin yang mengejutkan. Suara retak bisa langsung terdengar ketika lapisan es muncul di sekitar orang biadab yang menyerang. Bersamaan, Li Hongming dan tentara lainnya menyerang, menyebabkan suara ledakan bergema ke segala arah. Saat itulah Zhao Tianjiao dan Chen Yuesan pulih. Ekspresi berkedip-kedip, mereka juga bergabung dalam serangan itu. Di tengah suara gemuruh, orang biadab menjerit memilukan, dan tercabik-cabik. Darah hitam meledak ke segala arah, tetapi terlalu jauh dari dinding dan perisai untuk mengenai mereka. Alih-alih, air itu jatuh ke tanah di bawahnya, tempat itu mendesis dan mendesis ketika melarutkan tanah. Darah orang liar dipenuhi dengan berbagai racun, Li Hongming menjelaskan, dan cukup kuat untuk mengikis tembok itu sendiri. Ini adalah perkembangan baru dari dalam 100 tahun terakhir, dan itulah sebabnya kita tidak bisa membiarkan orang liar bahkan mendekati tembok besar.
Dari sorot matanya, penghinaan yang dia rasakan terhadap Bai Xiaochun tampaknya telah berkurang secara signifikan. Bab 469, Necromancer. Bai Xiaochun menatap dengan mata terbelalak ke kawah yang telah dicairkan oleh darah orang biadab, dan hatinya bergetar. Mereka bukan orang biadab, pikirnya, mereka lebih seperti tungku pil di ambang ledakan. Aku tidak percaya itu yang terjadi ketika kamu membunuh mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa dia bahkan lebih gugup daripada sebelumnya, dia dapat mengatakan bahwa Li Hongming menatapnya dengan berbeda dari sebelumnya. Jadi dia memaksakan dagunya dan dengan dingin berkata, sudah cukup lama aku berharap untuk merayakan hari raya aku. Mata bertarung seperti ini. Agaknya, pertempuran seperti ini tidak sering terjadi. Cemoohan Li Hongming untuk Bai Xiaochun terus berkurang, jadi dia tersenyum dan menjelaskan, tentu saja mereka lakukan. Pertempuran skala kecil seperti ini terjadi setiap 2 atau 3 hari. Bai Xiaochun lebih suka tidak mendengar penjelasan seperti itu, dan hatinya segera berdebar. Melihat keluar tembok, dia melihat lautan jiwa, orang-orang liar yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan lokasi-lokasi tertentu di mana ada binatang-binatang buas yang besar dan ganas. Ini adalah pertempuran skala kecil, pikirnya terkejut. Seperti apa pertempuran besar itu? Tidak hanya segalanya terlihat sangat berbahaya, tetapi itu mengingatkannya bahwa dia harus pergi keluar tembok besar pada setidaknya 3 misi. Sakit kepala. Sambil tersenyum tipis, Li Hongming memandang Zhao Tianjiao dan yang lainnya dan berkata, baiklah, berbahaya di sini di atas tembok. Sekarang setelah kamu melihat perang, mengapa kita tidak kembali? Bai Xiaochun baru saja akan setuju ketika Zhao Tianjiao menarik napas dalam-dalam. Dengan mata berbinar, dia melihat ke arah pertempuran dan berkata, Brother Li, berapa lama pertempuran ini akan berlangsung? Li Hongming memandang sekeliling sejenak untuk menilai situasi, lalu menjawab, dari tampilan hal-hal, aku katakan gelombang jiwa akan surut malam ini. Maka akan ada 1 atau 2 hari kedamaian dan ketenangan. Kalau begitu, aku akan menunggu di sini. Setelah pertempuran selesai, aku ingin segera pergi ke Willlands untuk memulai pelatihan aku. Bai Xiaochun telah mengetahui selama ini bahwa Zhao Tianjiao akan berpikir seperti ini, dan tidak terkejut sama sekali. Namun, Li Hongming tampak sangat terkejut. Kamu ingin keluar dari tembok besar. Itu sebabnya aku datang ke sini. Untuk pergi ke Willlands. Li Hongming memandang Zhao Tianjiao sedikit lebih dekat untuk sesaat sebelum menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Selama bertahun-tahun aku ditempatkan di sini di Great Wall City, aku tidak bisa menghitung berapa banyak orang yang pergi ke Willlands, tidak pernah kembali. Rekan Daois Dao, fakta bahwa kamu memiliki tujuan seperti itu meskipun status kamu yang luar biasa benar-benar layak dihargai. Aku benar-benar berharap perjalanan kamu aman, rekan Daois. Zhao Tianjiao tertawa terbahak-bahak, lalu menatap Chen Yuesan. Menempatkan tangannya di mulut untuk menutupi senyumnya, dia berjalan tanpa sepatah kata pun untuk berdiri di sisi Zhao Tianjiao. Pesannya jelas, dia akan tinggal bersama Zhao Tianjiao kemanapun dia pergi. Mungkin berbahaya di luar, dan dia mungkin memiliki reputasi sebagai salah satu wanita muda yang paling dicintai di sekte ini, tetapi pada saat itu, hal-hal itu tidak penting baginya. Adapun 2 pengikut Zhao Tianjiao, dan 2 teman dekat Chen Yuesan, tidak ada dari mereka yang mengatakan apa-apa. Awalnya, mereka berencana untuk pergi bersama dengan Zhao Tianjiao dan Chen Yuesan, tetapi setelah melihat pertempuran mematikan tadi, mereka dibiarkan begitu terguncang sehingga mereka hanya bisa melihat ke bawah ke tanah dalam upaya untuk menyembunyikan rasa malu di wajah mereka. Zhao Tianjiao sepertinya tidak peduli. Sambil tersenyum lebar, dia memandang Bai Xiaochun. Xiaochun, maukah kamu bergabung dengan kami? Bai Xiaochun berdeham. Mempertimbangkan bahwa dia hanya berada di tahap akhir Gold Core, dia tidak merasa bahwa pergi ke Willlands akan menjadi ide yang sangat bagus. Mungkin begitu dia mencapai lingkaran besar, maka dia akan keluar. Setidaknya pada titik itu, dia akan lebih mampu membela diri. Pada saat itu, dia bisa melakukan perjalanan cepat keluar dan kembali, dan mudah-mudahan, tidak akan menemukan dirinya dalam bahaya yang terlalu banyak. Dengan bertahan 10 tahun ke depan dengan cara seperti itu, ia kemudian dapat kembali ke sekte dan menukar jiwa devanya dengan seperangkat 5 elemen jiwa binatang buas. Mengambil rute yang aman dan mudah ke tahap Naschen Soul adalah jalan baginya.
Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Bai Xiaochun merasa lebih percaya diri dalam keputusannya daripada sebelumnya. Dan hanya mencoba untuk memutuskan apakah akan menjelaskan keputusannya atau tidak, ketika tiba-tiba, teriakan kaget dapat terdengar dari skin flayers di sekitarnya. Banyak wajah di daerah yang dipenuhi dengan keheranan, dan terlepas dari kenyataan bahwa energi spiritual sangat lemah, banyak orang melepaskan kekuatan basis budidaya mereka. Perkembangan yang tiba-tiba membuat Bai Xiaochun, Zhao Tianjiao dan semua orang terpana. Melihat keluar ke medan perang, mereka melihat bahwa gelombang jiwa yang tampaknya tak berujung tiba-tiba berhenti bergerak. Bahkan, mereka mulai mundur. Pada saat yang sama, tidak ada lagi ekspresi ganas di wajah mereka, melainkan, yang kelihatannya berkedip-kedip kecerdasan. Itu adalah pemandangan yang sangat aneh, ekspresi seperti itu tampak sangat tidak pada tempatnya. Jika hanya itu yang ada pada situasi, itu mungkin bukan masalah besar. Tetapi kemudian, jiwa-jiwa pendendam melemparkan kepala mereka kembali dan mengeluarkan lolongan yang menusuk telinga, dan pada saat yang sama mulai bergegas menuju satu sama lain dan berkelompok. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 kaisar jiwa setinggi 300 meter telah terbentuk di medan perang. Mereka memiliki bahu lebar dan tubuh yang tampaknya berotot terdiri dari jiwa yang tak terhitung jumlahnya, dan masing-masing dari mereka memegang senjata magis yang berbeda. Melihat mereka saja sudah cukup untuk mengguncang surga dan bumi. Lebih dari 10 kaisar jiwa besar mengeluarkan lolongan menakutkan ketika mereka mengacungkan senjata magis mereka dengan cara yang mengejutkan. Mata Bai Xiaochun melebar saat melihat kaisar-kaisar jiwa. Dan dia tidak bisa tidak memikirkan kaisar jiwa yang telah dia lihat dalam pengadilan Qian dengan menembakkan api kembali di sekte polaritas langit berbintang langit Dao. Kaisar jiwa di sana tampak hampir persis seperti ini. Ini. Kaisar jiwa yang menakutkan di medan perang tampak sangat kuat, hampir seolah-olah mereka sebanding dengan ahli jiwa yang baru lahir. Selain lebih dari 10 kaisar jiwa, Bai Xiaochun juga bisa melihat bahwa ada jiwa-jiwa tertentu di medan perang yang berbeda dari yang lain. Jiwa pendendam yang biasa tidak cerdas, dan tidak bisa menggunakan benda ajaib. Sebagian besar, mereka bertindak berdasarkan naluri, dan sebagian besar ilusi, seperti asap. Tapi sekarang, 7 atau 8 sosok bisa dilihat di medan perang, mengenakan jubah hitam tebal lengkap dengan tudung dalam yang menutupi kepala dan wajah mereka. Tidak mungkin untuk mengatakan kapan mereka muncul, tetapi sekarang mereka melayang di udara, dikelilingi oleh kilat hitam yang bergerak. Ada juga beberapa jiwa pendendam yang terlihat seperti binatang buas, dan memegang senjata besar di tangan mereka saat mereka melangkah maju. Selain itu, pada satu titik di kejauhan, asap yang berputar-putar membentuk bentuk kuda perang dengan mata merah darah dan api yang mengelilingi kuku-kuku kakinya. Duduk di belakang kuda perang adalah seorang lelaki berjubah abu-abu. Jelas, pria itu bukanlah roh pendendam, dan dia juga bukan orang biadab. Dia adalah seorang kultivator. Atau mungkin akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa dia seperti seorang kultivator. Dia tinggi dan kurus, dan kulit tangan yang memegang kendali kuda itu berwarna putih murni dan tampaknya tanpa kotoran atau kotoran apapun. Ada sesuatu yang elegan tentang dirinya, sesuatu yang membuatnya tampak luar biasa. Terlebih lagi, dia tidak sendirian. Di sebelahnya ada 7 atau 8 pria dan wanita yang mengenakan pakaian bobrok, namun sangat tampan. Ketika mereka berdiri di sana menatap tembok besar, mata berkedip dengan dingin, fluktuasi basis kultivasi berguling dari mereka menempatkan mereka pada tahap formasi inti. Segera, orang-orang liar yang kurus di dekatnya menundukkan kepala dan tangan mereka, ekspresi kagum dan hormat di wajah mereka. Ketika Bai Xiaochun melihat kuda perang hitam, hal pertama yang dia pikirkan adalah Blue Wizard. Kemudian dia melihat lebih dekat sosok di jubah abu-abu yang terpasang di atasnya, dan menyadari bahwa pasti ada sesuatu yang berbeda tentang dirinya. Dia hampir tampak seperti raja bagi jiwa-jiwa yang dendam dan orang-orang biadab, seolah-olah dia bisa mengendalikan mereka semua sendirian. Untuk beberapa alasan, Bai Xiaochun mendapati dirinya memikirkan Chen Manyao dan kelompok yang diwakilinya. Ketika Li Hongming melihat sosok berjubah abu-abu, ekspresinya berkedip. Siapa yang mengira bahwa pertempuran kecil seperti ini akan melihat penampilan, penanam jiwa dan ahli nujum? Zhao Tianjiao menatap pria berjubah abu-abu itu, rasa dingin membuncah di hatinya ketika dia bertanya, penggarap jiwa. Ahli nujum, di Wildlands, jiwa pendendam dianggap sebagai peringkat terendah dan paling kuat dari semua entitas. Lalu datanglah orang-orang liar,
dan setelah itu, para penanam jiwa. Di atas, adalah para ahli nujum. Sedangkan untuk pembudidaya jiwa, mereka adalah pembudidaya kuat yang memperlakukan orang-orang liar tidak lebih dari pelayan. Tidak ada energi spiritual untuk mereka kembangkan, sehingga mereka puas dengan hal terbaik berikutnya. Mereka menggunakan vitalitas jiwa alih-alih kekuatan spiritual, dan itulah sebabnya mereka disebut pembangun jiwa. Orang-orang yang bertanggung jawab untuk menangkap jiwa-jiwa pendendam yang paling kuat, para ahli teknik manipulasi jiwa. Dan orang-orang yang mengekstrak vitalitas jiwa untuk digunakan para penanam jiwa, jarang ada di Wildlands, dan sangat dihargai. Mereka adalah ahli nujum. Necromancer adalah makhluk yang menakutkan. Masing-masing adalah ahli yang kuat yang dapat mengendalikan jiwa, menggabungkan mereka, dan bahkan mengandung jiwa di dalam tubuh mereka untuk dilepaskan dengan kekuatan yang menghancurkan. Li Hongming berkata dengan suara rendah. Bab 470, siapa bilang aku takut? Bahkan ketika Li Hongming menjelaskan tentang pembudidaya jiwa dan ahli nujum, pria berjubah abu-abu pada kuda perang hitam mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk ke tembok besar. Sebagai tanggapan, lebih dari 10 kaisar jiwa raksasa meraung dan mulai menyerang di medan perang, diikuti oleh banyak binatang buas pertempuran di daerah tersebut. Tentu saja, tidak semua jiwa pendendam di medan perang telah digunakan untuk membuat kaisar jiwa, jadi ada banyak jiwa pendendam biasa yang menemani mereka dalam tugas mereka. Ada juga jiwa hitam pekat di udara, dikelilingi oleh kilat hitam, dan jiwa dengan senjata magis khusus. Saat serangan dimulai, gemuruh hebat menggema yang cukup untuk menjatuhkan gunung dan mengeringkan laut. Orang-orang liar juga melolong ketika mereka mulai berlari ke arah tembok besar. Dengan hanya pria berjubah abu-abu dan 7 atau 8 penanam jiwa yang tersisa tidak bergerak ketika mereka menyaksikan adegan itu bermain. Pertempuran semakin meningkat, dan suara gemuruh yang memekakkan telinga sudah memenuhi udara. Adapun Zhao Tianjiao, dia berdiri menatap pertempuran, mendengarkan dengan seksama penjelasan Li Hongming. Meskipun Zhao Tianjiao tahu sedikit tentang Wildlands, Li Hongming secara pribadi telah di sini berperang selama bertahun-tahun, jadi jelas, pemahamannya jauh lebih dalam dan lebih jelas. Bai Xiaochun berdiri di sana menjilat bibirnya saat dia melihat pembudidaya jiwa dan pria berjubah abu-abu. Dia memiliki sedikit perspektif yang berbeda dari Zhao Tianjiao. Dia telah berurusan dengan Wildlands untuk waktu yang lama sekarang, dan sangat senang mendapat informasi tambahan ini dari Li Hongming. Baik jiwa yang pendendam maupun orang buas adalah penguasa Wildlands yang sebenarnya, pikirnya. Yang sebenarnya yang bertanggung jawab adalah yang disebut pemberontak yang telah dipaksa hidup di sana. Awalnya, mungkin tidak terlalu banyak dari mereka, tetapi setelah bertahun-tahun berlalu, mereka berlipat ganda dan menjadi banyak. Mengingat betapa tandusnya tempat itu, mereka tidak punya pilihan selain menggunakan vitalitas jiwa untuk berlatih kultivasi. Dan itulah sebabnya mereka disebut pembangun jiwa. Para ahli nujum hanya harus menjadi tokoh luar biasa di antara para pembudidaya jiwa. Dia mengatakan mereka mahir memanipulasi jiwa, jadi aku bertanya-tanya apakah prosesnya mirip dengan bagaimana ramuan obat atau benda-benda magis di tempat. Bahkan ketika Bai Xiaochun terbungkus dalam pemikiran ini, Chen Yuesan mengerutkan kening. Bahkan jika pembudidaya jiwa kuat, dan ahli nujum jarang, apa yang mereka lakukan di sini? Apa yang memberi mereka keberanian untuk mengambil seluruh tembok besar hanya dengan kelompok kecil itu? Bukankah mereka khawatir kami akan menyerbu dan membunuh mereka? Chen Yuesan bukan satu-satunya yang memikirkan pertanyaan itu. Zhao Tianjiao juga telah memikirkannya. Bahkan Bai Xiaochun memandang Li Hongming dengan penuh harap. Li Hongming tidak merespons. Sebagai gantinya, dia mengulurkan tangan kanannya, di dalamnya muncul slip batu giok yang tampaknya digunakannya untuk mengirimkan beberapa perintah. Selanjutnya, 10 meriam ajaib besar tiba-tiba mulai menyala di tembok besar, mengirimkan fluktuasi kuat ke segala arah. Beberapa saat kemudian, suara gemuruh terdengar ketika sinar cahaya terang keluar dari meriam ke medan perang. Udara terdistorsi di sekitar sinar cahaya ketika mereka menembak ke arah Kaisar Jiwa, beberapa di antaranya mengeluarkan jeritan sengsara saat mereka dihancurkan. Berkas cahaya menembus mereka seperti pisau panas melalui mentega, dan kemudian melanjutkan untuk menghancurkan lebih banyak orang biadab dan jiwa di belakang mereka. Dalam sekejap, cahaya itu mendekati ahli nujum itu.
10 sinar cahaya itu cukup kuat untuk menghancurkan para pembudidaya Nas Chainsaw, namun ketika mereka mengenai ahli nujum dan penanam jiwa, tubuh mereka menghilang begitu saja. Jelas, mereka tidak terbunuh, tetapi telah mengunjungi medan perang melalui proyeksi, dan tidak dengan bentuk asli mereka. Rahang Chen Yuesan terjatuh, dan murid-murid Zhao Tianjiao mengerut. Bahkan Bai Xiaochun benar-benar terkejut. Rupanya, Li Hongming sama sekali tidak terkejut dengan pertanyaan Chen Yuesan, dan bahkan mengharapkannya. Dulu ketika aku pertama kali tiba di tembok besar, aku memiliki pertanyaan serupa. Sayangnya, tidak ada yang memberi aku jawaban, dan aku hanya belajar kebenaran setelah melihat sesuatu dengan mata kepala sendiri. Berbalik menghadapnya, dia berkata, aku curiga kamu tidak tahu banyak tentang Willens seperti yang kamu pikirkan. Melakukan alam liar sangat besar, jauh lebih besar dari sungai Heavenspan tempat kita berasal. Jiwa pendendam ada begitu banyak sehingga mereka tanpa akhir. Selama puluhan hingga puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya, orang-orang liar di sana telah dilahirkan dengan kekuatan dewa yang mengalir di nadi mereka. Setelah mereka dewasa, beberapa dari mereka menjadi raksasa yang tingginya ribuan meter. Ada juga binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di Willens, jenis yang akan mengejutkanmu mendengar mereka dijelaskan. Ingat, ini bukan hanya sekte polaritas langit berbintang langit yang menolak Willens, itu semua sekte di lembah sungai Heavenspan. Lebih jauh, kita bukan satu-satunya yang memiliki dewa. Kita juga bukan satu-satunya yang memiliki dewa. Ketika Li Hongming melanjutkan dengan penjelasannya, Bai Xiaochun memandang ke tempat di mana ahli nujum dan pembangun jiwa telah berdiri, serta pertempuran mengerikan yang sedang terjadi. Bahkan ketika dia menghela nafas dan mengutuk tentang berakhir di tempat seperti ini, Zhao Tianjiao melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Jika Willens dipenuhi dengan yang lemah, lalu apa gunanya pergi ke sana untuk pelatihan? Tanah di luar sana dipenuhi dengan harimau yang meringkuk dan naga tersembunyi, yang menjadikan mereka tempat yang sempurna untukku. Selain itu, Willens mungkin kuat, bahkan dengan dewa dan dewa, tapi kita memiliki surgawi. Dengan surgawi di pihak kita, Willens akan menjadi Willens untuk selamanya. Mereka akan selalu terjebak di luar tembok besar, dan tidak akan pernah mencemari laut Heavenspan kita. Zhao Tianjiao tampak sangat agung ketika dia berdiri di sana dan mengucapkan kata-kata seperti itu, sedemikian rupa sehingga Li Hongming juga bergabung dengannya dalam tertawa. Betul, kita memiliki celestial, sehingga Willens akan selalu terjebak di luar. Begitulah selalu terjadi. Kilatan persetujuan yang kuat bisa terlihat di mata Li Hongming saat dia melihat Zhao Tianjiao. Saat mereka berdua tertawa bersama, Zhao Tianjiao memandang Bai Xiaochun, dan bisa melihat bahwa dia gugup. Xiaochun, apakah itu membuatmu takut untuk melihat semua jiwa itu dan mendengar tentang seberapa kuat Willens? Kultivasi pada dasarnya adalah pembangkangan surga, jadi kita para pembudidaya jelas harus mendominasi medan perang untuk mengukir dao besar kita sendiri. Ketika berhadapan dengan Zhao Tianjiao dan Li Hongming yang tampak heroik, Bai Xiaochun tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan dirinya terlihat ketakutan. Memelototi mereka, dia menamparkan dadanya dengan keras dan dengan keras menyatakan, takut. Siapa bilang aku takut? Aku bisa menghancurkan jiwa lemah itu semudah membalik tanganku. Melihat gelombang jiwa dan kaisar jiwa, Bai Xiaochun memutuskan untuk membuat kata-katanya bahkan lebih persuasif, dan untuk benar-benar meyakinkan mereka bahwa dia tidak takut. Karena itu, ia harus mengambil tindakan. Menamparkan tasnya memegang, ia menghasilkan pil konvergensi jiwa. Melihat dengan jijik ke medan perang, dia membuang pil itu. Ambil ini. Saat pil obat terbang di udara, dia melakukan gerakan mantra dan kemudian melambaikan jarinya padanya. Ketika dia melakukannya, pil itu mendarat di tengah lautan jiwa, dan kemudian meledak. Seketika, gaya gravitasi yang mengerikan meletus keluar, menjadi lubang hitam selebar 300 meter. Semua jiwa di daerah itu berada di tengah-tengah melolong dan menyerbu menuju tembok besar. Namun, dalam sekejap mata, lolongan mereka dipotong pendek. Sementara itu, ekspresi keheranan bermata lebar tiba-tiba muncul di wajah para flayers kulit di dinding. Di dalam area 300 meter itu, semua jiwa pendendam tiba-tiba tersedot di luar kendali mereka ke arah pil yang meledak, dan dalam sekejap mata, seluruh area kosong. Dari kejauhan, sekarang ada lubang besar, 300 meter di tengah gelombang jiwa, sesuatu yang benar-benar menarik yang dilihat semua orang.
Yang mengherankan semua orang, setelah jiwa-jiwa tersedot bersama, mereka menjadi bola jiwa seukuran kepala yang jatuh ke tanah. Dari tampilan itu, ada lebih dari 10.000 jiwa pendendam di dalamnya, semua berteriak dan berjuang tanpa hasil untuk membebaskan diri. Tidak hanya para pembudidaya di tembok besar terkejut, orang-orang liar di medan perang benar-benar terkejut. Ada juga banyak jiwa pendendam di dekatnya yang secara naluriah berhenti di tempatnya dan menoleh. Bahkan beberapa kaisar jiwa tampak terkejut. Ini, Li Hongming berkata, pikirannya berputar. Sebelumnya, dia berasumsi bahwa Bai Xiaochun mengeluarkan pil obat hanya untuk mendapatkan beberapa wajah, tetapi apa yang sebenarnya dihasilkan membuatnya benar-benar terkejut. Mata Zhao Tianjiao melebar saat dia melihat lingkaran 300 meter yang baru dikosongkan di tengah-tengah medan perang, dan lebih dari 10.000 jiwa pendendam berjuang di bidang jiwa. Terengah-engah, dia berbalik untuk melihat Bai Xiaochun, ekspresinya agak bingung. Chen Yuesan, serta yang lainnya dalam kelompok mereka, berdiri di sana dengan hati berdebar saat mereka tiba-tiba teringat tindakan Bai Xiaochun dalam persidangan Qian dengan api di sekte tersebut. Setelah beberapa saat hening, Skin Flayers di dinding meletus ke dalam kekacauan, mata mereka bersinar karena tidak percaya dan kaget ketika mereka melihat ke arah Bai Xiaochun. Surga, apa yang baru saja terjadi? Apa, benda ajaib apa yang dia buang barusan? Ini tidak pernah terdengar, aku tidak percaya ini. Aku pikir aku belum pernah melihat sesuatu yang bekerja dengan sangat baik melawan jiwa-jiwa pendendam. Siapa pria itu? Melihat bahwa pilnya tidak hanya bekerja dengan cukup baik, tetapi dia juga telah menarik sedikit perhatian, Bai Xiaochun segera dimeriahkan. Oleh karena itu, ia mengeluarkan setumpuk pil konvergensi jiwa dan, dengan teriakan yang kuat, melemparkannya ke dinding, dan kemudian mulai melakukan gerakan mantra. Boom mulai berdering di medan perang, dan tak lama kemudian, sejumlah besar jiwa pendendam berteriak dalam kesedihan. Bahkan salah satu kaisar jiwa tertangkap, dan akhirnya terseret ke dalam lingkup jiwa. Kerumunan pembudidaya di atas dinding berdiri di sana dalam keheningan yang terpana. Bai Xiaochun lebih bersemangat dari sebelumnya dengan perkembangan ini. Bersihkan tenggorokannya, dia dengan senang hati mengangkat dagunya dan melambaikan lengan bajunya. Siapa bilang aku takut? Dengan menjentikkan jari, Bai Xiaochun membuat semua jiwa menjadi abu. Kamu pikir aku takut pada mereka?